Di video ini gue kasih tau lu rekomendasi tas sampai dompet yang cocok buat dipakai kerja, kuliah, bahkan sampai traveling. Tapi gue nggak cuman bahas untuk produknya aja, tapi juga fiturnya dan juga apa aja sih barang yang muat ke dalamnya untuk dipakai kerja, kuliah, atau traveling. Jadi tonton sampai habis karena barang yang gue bahas di sini itu punya kualitas yang tapi apa ya? Sebelumnya disclaimer dulu nih, kalau barang yang ada di video ini kayak tas, dompet, itu udah pernah gue pakai untuk beberapa kali. Jadi untuk experience atau use case-nya itu berdasarkan pengalaman gue ya. Lanjut. Oke, langsung ke tas yang pertama, yaitu adalah XD Design Bobby Hero yang sempat kita bahas sebelumnya. Langsung kita ambil dulu. Ini dia barangnya. Nah, tas ini adalah tas anti maling. Kalau di deskripsi, tas XD Design Bobby Hero ini punya kapasitas di 16 liter. Jadi cukup luas dan untuk bawa barang-barang untuk use case kayak kuliah, kerja, dan traveling gue bilang tadi itu udah cukup. Bahkan masih ada space sisa. Selain itu menurut gue untuk tas ini dia tuh punya kompartemen yang cukup banyak, cukup memadai gitu buat lu masukin atau simpen barang-barang lu. Apalagi untuk spesifikasinya, di dalam ini ada sleeve untuk laptop yang on paper dia bisa sampai ukuran laptop 15,6 inch. Dan kemarin udah gue coba untuk laptop gue dengan ukuran yang persis 15,6 inch itu tentunya cukup. Kalau kita bahas lebih dalam, untuk tas XD Design Bobby Hero ini dia punya bahan yang anti air. Jadi kalau kena hujan atau kena percikan air tentunya itu masih aman banget. Gak bakal tembus ke bagian dalamnya, jadi barang-barang berharga lu bakal tetap aman, lu tetap tenang gitu dengan membawa barang-barang yang cukup berharga itu. Terus karena dia adalah tas anti maling, tentunya dia punya fitur RFID yang mana itu adalah fitur untuk melindungi kartu atau barang-barang lain yang bisa di-scan untuk dicuri identitasnya atau data di dalamnya, itu bisa dilindungi pakai tas ini. Dan dia juga udah cut resistant, jadi anti sobek-sobek, anti gunting-gunting, jadi kalau ada orang yang kurang bertanggung jawab bakal susah untuk ngambil barang-barang berharga di dalam tas XD Design Bobby Hero. Kalau ngomongin tas, tentunya adalah sebuah barang yang pasti kita bawanya tuh dengan cara digendong atau ditenteng atau diselempang, banyak modelnya gitu. Tapi untuk tas ini dia model ransel, dan kalau kita ngomongin ransel itu gak jauh sama si strapnya. Karena itu bakal menentukan untuk kenyamanan kita, untuk berat apa enggaknya, bikin pegel apa enggak itu dari strapnya. Dan menurut gue untuk strapnya dia punya paddingan yang tebal banget, dan ini nyaman banget, udah pernah gue pakai, so strapnya oke. Barusan udah gue bahas tentang RFID-nya, dan di sini tuh ada slot untuk seperti kartu gitu yang sedikit tersembunyi, yang mana kalau gue lihat di websitenya inilah si fitur RFID-nya. Tapi gue kurang paham juga apakah barang yang ditaruh di dalam ini semuanya bakal terlindungi pakai si fitur RFID itu apa yang di sini doang gitu. Tapi yang jelas untuk di websitenya gue lihat kartu tuh dimasukin ke sini. Habis itu dia juga punya strap koper. Kenapa gue bilang cocok buat traveling juga? Karena kalau lagi dinas nih keluar kota atau lu keluar negeri, lu pastinya nggak cukup buat bawa satu tas doang, apalagi lu nginep untuk waktu yang cukup lama. Ini ada strap kopernya, jadi lu bisa di airport atau di stasiun lu pakai koper lu, dan lu tinggal taruh aja nih di gagang kopernya, tinggal lu dorong aja, jadi lebih aman lagi. Dan balik lagi ke strapnya, yaitu untuk strapnya dia talinya mudah di-adjust gitu, jadi enak banget buat dikendorin atau dikencengin, dan sudah dipikirin di ujungnya itu dikasih karet, yang mana ini bikin si sisaan talinya itu kelihatan lebih rapi. Selama experience gue pakai tas ini, gue merasa cocok, gue merasa cukup banget buat bawa barang bawaan gue ke kantor gitu. Untuk commuting juga enak, untuk dibawa perjalanan jauh juga enak karena tebal tadi strapnya, dan banyak juga barang bawaan yang muat ke dalam sini. Contohnya nih, gue bakal masukin berbagai hal ke dalam tas XD Design Bobby Hero. Oke, di sini udah gue siapin barang-barang yang biasanya gue bawa ke kantor, dan langsung saja kita coba untuk masukin ke dalam tas XD Design Bobby Hero. Yang pertama tentunya barang yang harus banget dibawa, nggak boleh sampai ketinggalan, itu adalah laptop gua yang ukurannya 15,6 inch, dan sesuai dengan spesifikasi dari tas ini tentunya laptopnya muat dan pas untuk dimasukin ke sleeve laptop yang ada di Bobby Hero. Setelah itu kita taruh di sampingnya si
charger. Di sini ada kompartemen yang jaring-jaring gitu. Di sebelah sini gue masukin. Terus gue masukin mouse juga biar sepaket di kompartemen jaring sebelahnya. Dan tentunya masih ada beberapa kompartemen yang masih kosong. Buat kalian yang lagi cari tas dari brand lokal yang harganya affordable tapi looks-nya kekinian banget, kalian bisa beli Humble Zing di situs siwa.id. Kalau mau bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Kita pindah ke layer bagian dalamnya karena di sini space-nya jauh lebih besar. Nah, biasanya di sini gue masukin buat barang-barang yang cukup memakan tempat gitu. Kayak yang pertama gue pakai botol dari Smet, nih tumbler. Tapi pastiin pakai botol yang anti bocor-bocor ya, karena bakal banyak barang-barang yang penting, elektronik penting di bagian layer depannya. Terus gue masukin speaker dari Marshall nih, masukin juga, masukin mikrofon wireless juga, dan headphone. Terus di layer jaring-jaring gue bisa masukin kamera action. Dan juga bisa masih muat buat si stick untuk DJI Action 5 Pro. Terus kita tutup. Dan tentunya masih banyak sisa kompartemen yang belum diisi. Seperti yang gue bilang bakal muat banyak. Jadi space yang tersisa kalau gue kantor tuh memang masih banyak. Sekarang kita coba tutup dengan isi yang cukup penuh. Menurut gue untuk resletingnya dia masih cukup lancar gitu. Padahal untuk covernya dia lumayan keras karena dia punya fitur cut resistant tadi. Cuman segini sih masih lancar banget sih dengan isi yang cukup full gitu. Terus di bagian strapnya kita bisa masukin kartu yang mana ini udah RFID. Dan tentu saja masih sisa banyak space. Oke, di sini masih ada resetting. Di samping kiri kanan juga masih ada yang bisa lo manfaatin. Selanjutnya, karena gue butuh untuk membawa barang-barang elektronik gue yang lebih kompleks lagi, tentunya gue harus punya pouch untuk alat-alat elektronik, yaitu ini dari PreHero TechSling namanya. Dan untuk kapasitasnya dia bisa sampai 2,5 liter, bahkan dia bisa muat untuk iPad mini. Dan untuk dimensinya, menurut gue ini udah cukup buat bawa barang-barang elektronik gue ke kantor untuk menunjang pekerjaan gue tentunya. Kita pernah review gelas lipat dari harga 15 ribuan, 20 ribuan, sampai 80 ribuan. Kalau kalian penasaran videonya gimana, bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Untuk PreHero TechSling ini, dia punya berbagai kompartemen. Kayak di depan, dia udah ada satu kompartemen, front pocket. Terus kalau kita buka, di dalamnya ada berbagai layer dan penyimpanan yang terpisah untuk nyimpan barang-barang elektronik lu. Dan menurut gua untuk paddingannya atau untuk tebal busa dari tas ini itu udah cukup untuk melindungi barang-barang elektronik yang riskan kalau kena benturan tentunya. Kalau kita bahas untuk materialnya, tentunya dia sudah tahan air karena udah pakai material AquaShield 1000D. Yang mana dia memberikan kayak efek daun tas gitu kalau kena air dan akan ngeblok langsung air yang berusaha masuk ke dalam tas ini gitu. Terus untuk resletingnya juga udah pakai resleting yang bagus, udah jadi standar untuk tas zaman sekarang yaitu YKK. Jadi untuk dibuka tutup itu gue nggak merasakan adanya ngadet-ngadet sama sekali. Terus untuk di front kompartemen ini ada lumayan spesial yaitu kayak ada layer rubber gitu dia bahannya yang mana ini bisa memaksimalkan untuk kemungkinan air masuk lewat resleting front kompartemen. Tapi untuk di bagian main kompartemen, resletingnya belum ada si lining buat melindungin atau zipper untuk lapisan zipper untuk melindungin air yang masuk lewat resleting di main kompartemen. Sesuai dengan namanya, PreHero TechSling yang mana dia bisa jadi pouch untuk menyimpan teks, terus dia juga bisa lu bawa atau lu pakai jadi sling pouch berarti ya. Karena dia ada strap tambahan yang bisa lu pakai di tas ini, lu cantolin dan jadinya lu untuk ngebawa tas ini nggak perlu dipegang, nggak perlu digenggam, tapi hanya lu selempangin aja. Oke, di sini udah gue siapin beberapa barang-barang yang pasti gue bawa kalau gue berangkat kerja untuk gue masukin ke dalam PreHero TechSling ini. Yang pertama, kita cobain dulu untuk di bagian main kompartemennya ya. Di sini ada hard disk tentunya buat nyimpan file yang bergiga-giga itu. Gue masukin di bagian belakang. Terus gue juga bawa earbone connection dari Sox, ini buat dengerin lagu. Kalau gue nggak pakai headphone bisa juga pakai
airborne conduction, terus gue bawa kamera, ini Insta360 X3 yang ini ya, Insta360 X3, terus tentunya buat ngecas gue bawa charger, kepalanya sama tentunya si kabelnya juga. Selain itu gue juga tentunya bawa handphone, jangan sampai ketinggalan. Terus untuk di kompartemen zipper dalamnya biasanya gue taruh perintilan-perintilan gitu yang kecil-kecil yang rawan hilang, biar dia nggak ngilang sendirinya gitu, karena kadang-kadang suka hilang tiba-tiba di mana nggak tahu. Gue masukin ini ada 3 layer, 1, 2, sama 3 ya. Terus sebenarnya masih ada sisa lagi untuk space-nya, yang mana dia masih ada layer lagi di atau sleeve di bagian depannya, ada 2 lagi, yang mana itu masih bisa lu manfaatin buat masukin barang-barang lain. Terus di zipper depan atau di front kompartemen tentunya lu bisa masukin, biasanya sih gua cash sama kartu gitu. Mungkin kartu parkir biar keluarnya gampang, biar diaksesnya lebih mudah, gue taruh di front kompartemen. Dan siap gue bawa ke kantor. Kita pernah bikin video perbandingan pouch bag dari Prehero brand lokal sama dari Alpaca dari brand internasional. Kalau kalian penasaran bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Selanjutnya gue bakal bahas dompet yang pastinya gue bawa untuk nyimpen kartu-kartu gue. Ini dari Prehero juga, namanya Prehero Card Holder Prime Sweat. Yang ini gue ngambil yang warna marun gitu ya, merah. Terus untuk bahannya dia itu kayak teksturnya berudru-berudru gitu. Untuk ukurannya dia ada di 10 kali 8 cm. Menurut gue ini nggak besar dan nggak kecil juga, cukup pas di kantong. Selanjutnya untuk spesifikasinya on paper, dia itu bisa muat sampai 15 lembar uang, yaitu uang cash. Jadi kalau 100 ribuan ya 1,5 juta bisa masuk ke sini, bisa lo simpen. Terus kalau untuk kartunya tadi udah gue bilang bisa sampai 8-12 kartu. Dan untuk Prehero Card Holder Prime Sweat ini dia punya 4 kompartemen slot kartu di bagian depannya, bagian luarnya. 2 di kanan dan 2 di kiri. Terus ada lagi 2 tambahan yang bisa lo buat, yang bisa lo masukin kartu di bagian dalam, kanan kiri. Nah sekarang kita bahas untuk bahannya nih. Tadi gue udah bilang kalau bahannya teksturnya kayak blue gitu. Untuk bahannya dia Prime Sweat, sesuai dengan namanya Prehero Card Holder Prime Sweat. Terus yang di sini yang unik adalah dia untuk mekanisme tutupnya itu dia di penyimpanannya itu dia dilipat. Dan biar aman si dompetnya dia tuh punya ada magnet di sini nih, di ujung dompetnya. Jadi ketika lo tutup dia bakal nutup dengan sempurna. Selain itu secara experience gue pakai dompet ini bisa memenuhi kebutuhan gue untuk bawa kartu-kartu gue dan uang receh-recehan gitu buat bayar parkir dan jajan-jajan gitu. Jadi walaupun kartu gue nggak banyak-banyak banget ya, tapi ketika gue pakai dompet ini menurut gue itu nyaman dan cukup karena dia nggak terlalu tebel juga, buat masuk kantong tuh nyaman-nyaman aja. Oke, selanjutnya di sini gue udah ngeluarin dari awal isi dompet gue dan bakal gue coba masukin lagi buat ngasih tahu lu gimana fitnya di dalam dompet Prehero Card Holder Prime Sweat ini. Untuk kartunya gue dibilang dari awal nggak terlalu banyak, tapi ini udah cukup banget buat memenuhi kebutuhan gue sehari-hari. Ya yang pertama gue masukin dulu buat slot kartu di bagian depan, ada 2 di kanan, 2 di kiri. Sini gue masukin 2 kartu, 1, 2, ini masih muat lagi, 3 buat KRL kan. Terus kita balik, kita masukin di bagian lainnya, 1, 2, 3. Nah pas 3. Sebenarnya ini masih muat lagi lebih, tapi ya biar memenuhi aja, biar gue kasih lihat fitnya kayak gimana. Terus di bagian dalam, seperti yang dibilang spesifikasinya, dia masih ada penyimpanan buat kartu, yang mana dia ada di bagian kanan dan kiri. Di sini gue masukin, biasanya gue masukin buat kartu identitas gue. Nah, cuman ini biar nggak kelihatan gue balik aja ya kartu identitasnya. 1, 2, dan 3. Ya, bahkan muat untuk 3 kartu di bagian dalam. Terus sebenarnya di bagian kanan kiri ini bisa buat nyimpen duit yang sampai 15 lembar itu, yang si uang cash. Tapi di sini biasanya gue manfaatin buat uang cash tentunya juga. Sama kadang kalau ada bon-bon habis belanja gitu, nota-nota tuh bisa gue masukin di tempat yang sama gitu. Dan untuk slot kartu bagian lainnya itu bisa gue manfaatin juga buat naruh uang receh gue biasanya. Karena ketika gue masukin, gue coba
aman, dia nggak jatuh-jatuh, dan bisa ditutup dengan sempurna karena ada si magnetnya. Jadi menurut gua yang udah pakai ketiga barang yang ada di sini, cukup lu bawa untuk traveling atau kuliah atau ngantor dengan bawa 3 barang ini dengan berbagai barang di dalamnya, dan bahkan lu bisa nyatuin mereka jadi satu tempat, yaitu di si XD Design Bobby Hero. Nah, di sini gue tunjukin karena masih ada space yang cukup luas di XD Design Bobby Hero, terutama di layer pemisahnya. Biasanya gue masukin si tag pouch ini atau tag sling dari PreHero. Gue masukin, terus si headphone-nya juga masih muat, dan gue tutup. Setelah itu tinggal dikancingin aja. Nah, setelah dikancingin, nah ini cukup udah mulai penuh nih untuk tasnya, tapi untuk resletingnya menurut gue masih aman karena masih bisa ditutup. Walaupun agak susah karena dia agak ngembang ya kan. Nah kan, aman. Tuh, aman, masih lurus kan. Terus si dompetnya bisa lu masukin ke sleting bagian belakang nih. Ada kompartemen di bagian belakang, tinggal lu masukin aja. Udah, bawa satu tas buat kuliah, kerja, traveling, udah cukup banget. Jadi bisa gue kasih kesimpulan 3 produk, yaitu dari si XD Design Bobby Hero, terus dari si PreHero Tag Sling, dan PreHero Prime Sweat untuk card holdernya ya. Itu udah bisa memenuhi kebutuhan gue untuk kerja atau untuk jalan-jalan, traveling, atau nongkrong bahkan juga bisa. Karena untuk kompartemennya itu sudah memadai banget buat bawa barang-barang yang cukup penting buat gue buat tiap hari ya. Terus begitu juga berlaku mungkin buat kalian yang suka traveling, yang kerjanya butuh commuting, mungkin keluar naik KRL, naik transportasi umum, atau buat kalian yang suka dinas keluar kota, ketiga barang itu cukup kalian bawa dan kalian isi barang-barang yang pentingnya, terus udah aman banget dan cukup banget buat dipakai secara rutin gitu. Oke, jadi segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Buat dukung channel ini, kalian bisa beli berbagai tas atau dompet di situs via.id karena ada cicilan 0% sampai 24 bulan. Selain itu, kalian juga bisa dapetin potongan hingga jutaan rupiah dengan cara beli langsung di store-nya Wia. Gue Mizan and peace out.